Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan praktek kerja lapangan yang saya laksanakan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Mahardika, NIM 17150610007, Prodi Pendidikan Teknik Elektro, semester 7. Nah, dalam pelaksanaan ini saya mengambil topik yaitu pembuatan media pembelajaran trainer motor induksi satu fase, pengaruh tegangan dan kapasitor di Pendidikan Teknik Elektro Undiksa pada mata kuliah praktikum motor listrik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 submateri. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, di mana pada pendahuluan ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, kemudian rumusan masalah, pemecahan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian kajian pustaka. Nah, di mana pada kajian pustaka ini saya akan menjelaskan mengenai mitra tempat pelaksanaan PKL dan teori mengenai yang menyangkut dengan pembuatan media. Dan yang ketiga adalah hasil dan pembahasan, di mana hasil dan pembahasan ini di dalamnya akan berisikan mengenai pelaksanaan dari pembuatan media. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, langsung saja ke pendahuluan latar belakang. Nah, sebelum saya menjelaskannya, saya akan menjelaskan mengenai PKL terlebih dahulu. Nah, jadi PKL atau bisa disebut dengan pelatihan kerja lapangan adalah salah satu bentuk kegiatan yang bertempat di lingkungan kerja langsung. PKL dilakukan oleh mahasiswa. Di tingkat mahasiswa, PKL merupakan program wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa pendidikan teknik elektro, yang dimana bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa pada dunia kerja ataupun dunia industri. Nah, dimana karena pada situasi COVID ini, kita ada beberapa pilihan untuk melaksanakan PKL. Yang pertama, kita bisa melaksanakan PKL langsung di industri, dan yang kedua, kita bisa melaksanakan PKL di sekolah, dan yang ketiga, kita bisa melaksanakan PKL di prodi. Nah, di mana saya memilih melaksanakan PKL di prodi Pendidikan Teknik Elektro Undiksa. Saya akan menjelaskannya. Jadi, Pendidikan Teknik Elektronika Undiksa ini bersedia menjadi mitra pelaksana kerja lapangan. Nah, Prodi Pendidikan Teknik Elektro Undiksa ini adalah sebuah lembaga pendidikan perguruan tinggi negeri yang ada di Singaraja. Nah, Undiksa atau Universitas Pendidikan Ganesha memiliki 8 fakultas, salah satunya adalah Fakultas Teknik dan Kejuruan. Dalam fakultas ini memiliki 2 jurusan, yaitu Teknologi Industri dan Teknologi Informatika. Kedua jurusan tersebut salah satunya dari jurusan Teknologi Industri. Terdapat Prodi Teknik Elektro. Nah, berdasarkan dari hasil observasi yang dilaksanakan, di mana pada saat pembelajaran dilaksanakan, mahasiswa cenderung akan lebih paham dan fokus dengan materi saat dihadapkan langsung dengan apa yang dibahas dalam pembelajaran. Di mana kita juga pernah merasakan hal itu karena dalam sebuah objek yang ada akan membuat kita lebih memahami apa yang sedang dibahas dalam pembelajaran. Samping itu, menurut penuturan mahasiswa dan berdasarkan pengalaman, ketika peneliti melaksanakan observasi di program studi tersebut, memang mahasiswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran melalui praktikum karena mereka secara langsung dapat menganalisis setiap permasalahan yang ada. Nah, dari hasil observasi dilakukan di mana Prodi Pendidikan Teknik Elektro ini menerima mahasiswa untuk melaksanakan program PKL dengan kegiatan yang dilakukan adalah membuat suatu media yang dibutuhkan oleh Prodi dalam proses pembelajaran. Nah, pada topik kali ini, saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama itu adalah bagaimana desain dari pembuatan media pembelajaran trainer motor di satu fase. Dan yang kedua, bagaimana apa kelengkapan dan alat bahan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan media. Dan yang ketiga adalah bagaimana proses pembuatan media pembelajaran tersebut. Kemudian dari rumusan masalah ada pemecahan masalah. Di sini saya ada 4 pemecahan masalah. Yang pertama adalah perancangan, desain, dan rancangan media disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pembelajaran melalui 2 metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode wawancara dan observasi. Yang kedua adalah perancangan desain media digunakan dengan aplikasi CorelDRAW X8. Dan yang ketiga adalah rancangan media dikomunikasikan sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan media disiapkan oleh mahasiswa, kemudian alat yang dibutuhkan disiapkan oleh pendidikan teknik elektro.
Pembatasan masalah. Nah, di sini ada 3 pembatasan masalah. Yang pertama adalah pembuatan media dan rancangan desain dikonsultasikan dengan secara lisan agar lebih mudah mengetahui kebutuhan. Yang kedua, tidak adanya uji kelayakan pada media. Pembuatan media hanya sebatas perencanaan. Perakitan yang diakui secara lisan tentang desain dan pembuatan alat yang sudah sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga adalah proses pembuatan perancangan desain dan perakitan. Di sini ada 2 tujuan. Yang pertama adalah tujuannya mendesain sebuah media yang mudah digunakan dalam proses pembelajaran, dan yang kedua adalah merancang sebuah media pembelajaran dalam proses dan prosedur yang tepat, seperti penentuan desain, ketepatan komponen yang digunakan, dan perakitan media. Nah, di sini ada 3 manfaat. Yang pertama adalah mampu merancang sebuah media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mampu mendesain menggunakan aplikasi Corel Draw X8. Dan yang ketiga adalah mampu memahami dan melaksanakan pembuatan proses desain, pemilihan komponen, dan perakitan media. Berikut saya akan sedikit menjelaskan mengenai profil mitra tempat pelaksanaan PKL. Nah, di mana tempat pelaksanaan saya PKL adalah di Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Nah, yang beralamat di Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha Kampus Tengah, Jalan Udayana nomor 11, Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, dengan kode pos 8116 dengan nomor telepon 0362 25571. Yang dimana nama ketua prodinya adalah Dr. Agus Adiarte, STMT. Berikut ada beberapa teori yang akan saya jelaskan. Nah, di mana saya menjelaskan teori mengenai motor listrik dikarenakan pada media ini motor listrik adalah bahan utama dalam pembuatan media. Nah, di mana saya akan menjelaskannya secara langsung. Jadi, motor listrik adalah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk menggerakkan pompa, fan atau blower, kompresor, purifier, mengangkat bahan, dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan jenis motor induksi satu fase, di mana motor satu fase adalah satu jenis dari motor listrik yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik. Motor induksi memiliki sebuah sumber energi listrik, yaitu di sisi stator, sedangkan sistem kelistrikannya di sisi rotornya. Diinduksikan melalui celah udara dari stator dengan media elektromagnet. Kemudian konstruksi motor induksi satu fase ini terdiri atas 2 komponen yang dimana disebut dengan stator dan rotor. Nah, stator adalah bagian dari motor yang tidak bergerak, dan rotor adalah bagian yang bergerak yang bertumpu pada bantalan poros stator. Nah, di mana jenis motor induksi satu fase yang digunakan adalah motor start kapasitor satu fase yang banyak. Nah, di mana motor ini banyak digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti motor pompa air, motor mesin cuci, motor lemari es, dan lain-lain, karena konstruksinya sederhana dengan daya kecil dalam bekerja suplai PLN yaitu 220 volt, menjadikan motor kapasitor ini banyak digunakan di rumah tangga. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Nah, di mana media pembelajaran terkait motor induksi satu fase, pengaruh tegangan dan kapasitor. Nah, media ini merupakan suatu alat untuk mengetahui pengaruh kecepatan yang dihasilkan dari variabel tegangan dan variabel kapasitor yang digunakan pada motor kapasitor. Nah, media ini dibuat seaman mungkin dan mudah digunakan dalam praktikum, yang nantinya di mana hasil kecepatan akan dihitung menggunakan tachymeter untuk mengetahui pengaruh dari variabel tegangan dan kapasitor yang digunakan pada motor start kapasitor ini. Media ini tidak mengurangi sedikit pun, serta terdapat tambahan untuk kapasitor yang digunakan. Nah, di sini ada beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan media. Yang pertama adalah variabel tegangan. Nah, di mana komponen ini berfungsi untuk presentase tegangan yang diberikan. Nah, di mana gambar voltmeter ini adalah digunakan untuk mengetahui jumlah tegangan yang digunakan. Berikutnya ada volt dan ampere meter. Nah, di mana volt dan ampere meter ini adalah untuk mengetahui arus dan tegangan yang ada pada motor, dan kemudian ada komponen tachymeter. Nah, di mana tachymeter ini berfungsi untuk mengetahui kecepatan putaran dari motor tersebut. Kemudian ada komponen jack banana. Nah, di mana jack banana ini berfungsi sebagai terminal, dan ada beberapa kapasitor yang digunakan.
Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan media, yang dimana yang pertama adalah motor induksi satu fase seri 3 satu buah, yang dimana kawat lilitan utamanya itu adalah 0,40 mm, kawat lilitan bantunya sebesar 0,35 mm, variabel tegangan yang sudah saya tadi jelaskan itu satu buah, volt dan ampere meter satu buah, temperatur suhu adalah satu buah, taciometer satu buah, dan menggunakan kapasitor 4 buah, di mana dengan nilai 6 picofarad, 8 picofarad, 10 picofarad, dan 12,5 picofarad. Dan dibutuhkan beberapa kabel jumper. Juga pada pembuatan media ini, peralatan listrik seperti tang, obeng, palu, kikir, cutter, bor tangan, bor duduk, gerinda, penggaris, amplas, solder, dan lain-lain itu dibutuhkan untuk memotong papan akrilik yang digunakan, melubangi papan akrilik yang digunakan, dan menginstalasi komponen-komponen yang digunakan. Dan sebelahnya adalah gambaran dari media yang dikerjakan. Nah, di mana di sini adalah dokumentasi proses pembuatan media. Yang pertama, foto pertama itu adalah di mana proses pemotongan akrilik yang digunakan dalam pembuatan media. Dan yang kedua adalah proses pemasangan mal atau tata letak komponen agar sesuai dengan desain. Dan yang ketiga adalah proses pemotongan dan pelubangan untuk komponen dan jack banana pada papan akrilik. Dan yang keempat adalah proses pemasangan komponen dan jack banana. Dan foto yang kelima adalah di mana proses dalam perakitan atau menginstalasi komponen dan jack banana. Nah, adapun kesimpulan dari pelaksanaan PKL ini, di mana media pembelajaran trainer motor induksi satu fase pengaruh tegangan dan kapasitor adalah sebuah media yang dibuat untuk membantu suatu proses pembelajaran. Nah, trainer motor induksi satu fase pengaruh tegangan dan kapasitor dibuat untuk membuat niat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, karena di mana peserta didik lebih tertarik melakukan pembelajaran dengan praktik secara langsung, atau inovasi baru akan membuat peserta didik penasaran dan semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Media ini dikerjakan sebaik mungkin dari segi keamanan, kepraktisan pada saat penggunaan, tanpa mengurangi juga konsep dari pembelajaran tersebut. Baik, sekian penjelasan saya mengenai pelaksanaan praktikum kerja lapangan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.